Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi Bu Roni. Kabar hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan Bapak, terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Jadi Bapak ada beberapa pertanyaan terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang akan saya tanyakan saat ini. Ya, siap Bu Roni. Saya langsung saja ke pertanyaannya Bapak. Apakah selama ini Bapak pernah mengalami dilema etika? Baik Bu Roni, menjadi pemimpin pembelajaran di SMA Negeri 6 Kota Koban kadang berhadapan dengan situasi-situasi di mana saya harus memutuskan beberapa kejadian yang saya pikir juga cukup dilematis dalam artian mempertimbangkan dari sisi etika, moral, kemudian efeknya bagi sekolah dan juga bagi peserta didik itu sendiri. Ada banyak kasus yang memang bersentuhan langsung dengan dan juga memaksa saya berpikir lebih bijak terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus-kasus yang merupakan rujukan moral? Baik, ada beberapa kasus yang memang bersentuhan langsung dengan peserta didik itu sendiri. Ada juga kasus yang berhubungan dengan para guru. Saya boleh katakan misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan para peserta didik itu misalnya anak yang malas datang sekolah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Apa keputusan kita sebagai saya sebagai kepala sekolah dan tugas sekolah. Kemudian anak yang tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tuanya, sehingga ini juga membuat kita cukup dilematis apakah seperti apa keputusan yang baiknya. Kemudian dalam diri para guru soal disiplin, soal tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru di sekolah. Nanti kita akan jelaskan satu kasus khusus yang memang sangat penting untuk diperhatikan yang memang saat ini cukup membutuhkan pertimbangan lebih dalam arti cukup dilematis. Misalkan saja kasus kenakalan remaja yang berujung pada mereka di penjara di rumah tahanan dan kebetulan ada 2 siswa yang terlibat dalam kejadian kriminal itu sehingga mereka diputuskan penjara, tapi mereka berada di kelas 12 dan sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah, ujian untuk menamatkan pendidikan. Dilemanya apakah mereka diberi akses untuk ujian akhir sekolah atau tidak, sementara mereka saat itu sedang di penjara. Tapi tetap sekolah harus memutuskan seperti apa untuk kedua anak ini. Baik, dari fakta-fakta kasus yang ada Bapak Kep, kira-kira bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus siswa yang dipenjara tadi, agar ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Baik, berdasarkan aturan sesungguhnya kalau siswa kita secara ingkrah diputuskan di penjara karena melanggar hukum, maka kita sebenarnya harus keluarkan mereka. Tapi di sisi yang lain, pelaku yang melanggar hukum ini, siswa kita ini adalah salah satu peserta yang sudah ditetapkan untuk mengikuti ujian akhir sekolah, sehingga ini pasti akan mengganggu seluruh kinerja dan juga mutu pendidikan kita. Sehingga pada saat itu ketika rapat Dewan Guru, saya dan bersama para guru memutuskan bahwa apapun kejadian yang menimpa peserta didik kita, apapun status mereka tersangka atau sudah dipenjara, tetap akses untuk memberikan ujian itu tetap dilaksanakan. Waktu itu kita memang cukup, bahkan ada pro dan kontra terkait dengan keputusan itu, tapi menimbang bahwa anak ini masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan baik secara psikis maupun secara fisik, kita memutuskan yang terbaik dengan memberikan akses mereka melaksanakan ujian, dan tim kita waktu itu bergerak ke rumah tahanan untuk memberikan mereka
kesempatan untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Kep, luar biasa sekali untuk hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Kepsek. Kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, pada prinsipnya ketika keputusan itu diambil, kita melewati atau mengikuti berbagai prosedur yang memang sangat normal dan saya pikir baik untuk dijalankan oleh setiap lembaga pendidikan. Ya, kita waktu kejadian yang kemarin kita putuskan itu, kita memanggil kedua orang tuanya, dan orang tua juga secara aktif sebelum dipanggil sudah mendekati pihak sekolah, terutama saya sebagai kepala sekolah, untuk menanyakan seperti apa kelanjutan pendidikan mereka, apalagi mereka di penjara pada saat menjelang ujian akhir sekolah berakhir. Kemudian tahapan kedua, kita berkomunikasi dengan rumah tahanan rutan yang ada di Ruteng itu. Kemudian dari pimpinan rumah tahanan itu memberi kesempatan yang seluas-luasnya, bahkan mereka bersyukur sekolah memiliki kesempatan atau waktu untuk berkomunikasi mereka supaya kedua anak ini bisa melaksanakan ujian. Dan akhirnya berdasarkan kesepakatan baik dengan orang tua, kemudian kesepakatan dengan penanggung jawab rumah tahanan di Ruteng, kemudian kesepakatan dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 6 Kota Komba, kita bisa menjalankan keputusan itu dengan baik. Meskipun kita tahu bahwa keputusan ini berat karena sudah jelas anak yang bersangkutan melanggar tata tertib sekolah, seperti itu. Baik, Bapak Kep, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Baik, memang pada prinsipnya ketika seorang pemimpin pembelajaran, seorang kepala sekolah berhadapan dengan keputusan-keputusan dilematis, terutama berkaitan dengan etika atau moral, itu menjadi pekerjaan yang sangat serius dan ya membutuhkan pertimbangan dan juga rujukan-rujukan literasi lainnya, ya. Karena prinsip kita sederhana saja sebenarnya, terutama yang berhadapan atau bersentuhan langsung dengan keputusan-keputusan terhadap peserta didik itu sendiri. Ya, kita berpikir sederhana saja bahwa mereka dalam proses membentuk diri, proses bertumbuh dan berkembang baik secara karakternya ataupun secara ilmu pengetahuan juga akan selalu mereka pelajari dari hari ke hari. Berdasarkan pertimbangan sederhana ini, kita melihat apapun kegiatan atau hal-hal yang memang dilakukan oleh peserta didik yang bersentuhan langsung dengan etika, dilematis etika dan moral itu, kita dalam banyak hal berpikir untuk membuat siswa itu bisa belajar dari kejadian-kejadian tersebut dan mereka bisa bertumbuh dan berkembang dari sana, terutama tidak mengulangi kembali apa yang boleh dikatakan melanggar hukum, melanggar aturan atau melanggar tata atau aturan sosial yang ada. Seperti itu, Ibu Roy. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan yang pertama itu pasti ada yang tidak menyetujui keputusan kita, ada yang merasa tidak puas, itu sudah pasti. Tapi berkaitan dengan tantangan-tantangan itu sebenarnya bisa kita komunikasikan ke pihak-pihak yang mungkin tidak mengetahui secara persis persoalannya dan mungkin orientasi atau sudut pandangnya berbeda dengan kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa orientasi kita adalah membuat siswa itu bisa belajar dari kejadiannya, dari peristiwa yang dialaminya, kemudian mereka bergerak untuk menjadi lebih baik. Memang pada saat kita memutuskan itu memberi peluang dia untuk apakah dia berubah atau tidak, tapi dengan kita memutuskan mereka diberi kesempatan lagi, itu berarti kita punya tugas untuk
memonitoring, yang mendampingi mereka sampai dengan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi misalnya yang tadi kasusnya kenakalan remaja, kenakalan itu sudah ditinggalkan, lebih ke kegiatan-kegiatan yang positif. Yang jelas ada pro-nya, ada yang kontranya, tapi soal yang kontra itu bisa kita komunikasikan. Apakah Bapak juga memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk penyelesaian seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, berkaitan dengan jadwal dan juga keputusan-keputusan yang diambil ketika ada kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan yang matang dan bijak, itu memang situasional, dalam artian berdasarkan laporan dari kelas, kemudian laporan dari kesiswaan dan juga guru bimbingan dan konseling. Kemudian kita akan melakukan pendekatan secara personal dengan orang tua, dengan peserta didik itu sendiri, sehingga kalau kasus-kasus itu muncul, biasanya kita langsung melakukan berbagai tahapan untuk memutuskan seperti apa. Artinya tidak tunggu rentang waktu tertentu, kita langsung biasanya bersikap ketika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hal penting dan besar itu. Baik Bapak, dalam menangani kasus dilema etika, kira-kira adakah orang yang selama ini membantu Bapak? Ya, berkaitan dengan proses pengambilan keputusan itu, pada prinsipnya di SMA Negeri 6 Kota Kombani ini melibatkan seluruh komponen yang ada, ya, dari dewan guru, kemudian dari kesiswaan, dari guru-guru mata pelajaran, dan semua orang menginformasikan atau turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini disaring berdasarkan pertimbangan, kemudian argumentasi dan juga saran-saran yang disampaikan oleh para guru pegawai yang ada di SMA Negeri 6 Kota Kombani. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Baik, satu pengalaman penting ketika berhadapan dengan proses pengambilan keputusan dilema etika ini, bahwa kita harus berani memutuskan. Ketika keberanian memutuskan itu ada, itu berarti kita juga siap menanggung segala risiko dan akibatnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu bagian dari risiko pengambilan keputusan. Ketika kita tidak berani mengambil keputusan dalam satu situasi yang harus diputuskan segera, itu berarti kita tidak mampu sebenarnya menjalankan tugas sebagai penanggung jawab atau sebagai pemimpin di sebuah lembaga, khususnya di SMA Negeri 6 Kota Kombani, karena prosesnya itu kita berangkat dari bawah, mendengar semua pihak untuk berpendapat, dan berdasarkan kesepakatan dalam sidang misalnya, kita memutuskan, meskipun itu bersentuhan langsung dengan dilema etika atau moral itu. Keberanian yang memutuskan itu, saya pikir nilai yang sangat penting yang harus dimiliki atau yang harus dipersiapkan dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran atau calon pemimpin pembelajaran, termasuk juga menanggung segala risikonya. Karena apapun keputusannya pasti selalu ada risikonya, dan kita harus mampu secara bijak, secara baik menjelaskan mengapa sampai kita memutuskan. Seperti itu Ibu Rolin. Baik Bapak Kep, terima kasih untuk kesempatan diskusi bersama saya. Jadi ada beberapa hal penting yang saya petik dari percakapan kita hari ini, yaitu terkait kolaborasi, kemudian bagaimana tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan yang Bapak lakukan selama ini, selama Bapak memimpin di SMA Negeri 6 Kota Kombani ini. Semoga kedepannya apa yang Bapak lakukan ini dapat saya contoh
Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga selalu sukses untuk ke depan. Baik Bapak, terima kasih. Tuhan Bapak, baik terima kasih untuk kesempatannya Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Saya Ibu Herlini Sono, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Kota Pontianak. Baik Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada saat ini terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan. Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kasus itu yang saya identifikasi itu biasa melalui wali kelas atau guru piket melihat kejadian-kejadian di kelas masing-masing. Baik ya. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengambil keputusan itu tidak sendirian, saya bersama-sama dengan teman-teman guru bisa mengambil satu keputusan. Kemudian Bapak, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan seperti ini dalam pengambilan keputusan? Langkah itu biasa saya lakukan dengan guru bisa mengambil satu keputusan. Baik, kira-kira Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang dilema etika yang dihadapi? Paling efektif itu saya tidak integrasi teman-teman guru untuk mengambil satu keputusan, kami bisa apa dulu untuk bisa mengambil keputusan itu. Oke. Baik, kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangan itu pertama datang dari anak-anak, bisa juga datang dari teman-teman guru. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Namun saya tidak memiliki kasus itu langsung kami atasi. Jadi saat ada kasus langsung diatasi. Baik, kira-kira adakah orang lain yang membantu Bapak di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Saya dibantu oleh teman-teman guru. Jadi kolaborasinya dengan baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Kerjasama kami yang kolaborasi itu saya tidak sendirian untuk mengambil satu keputusan. Baik, jadi petikan yang saya dapatkan dari Bapak yaitu pentingnya kolaborasi antara Bapak sebagai kepala sekolah dan rekan guru dalam mengambil suatu keputusan yang benar. Baik Bapak, itu saja beberapa pertanyaan saya terkait dilema etika dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak, semoga saya bisa meneladani Bapak dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.